Selamat sore. Selamat sore, Romo. Saya Romo Haris Bukti SIY. Ya. Selamat datang di Paroki Santo Petrus ini. Kami bisa menawarkan beberapa tempat untuk misa kudus yang jumlahnya banyak memang di gereja, ya. Tapi lebih mesra kalau di sini, seperti di Santo Petrus, yang di rumah sana juga ada kapel-kapel. Nah, sini kapel dari Santo Petrus Palembang ini. Selamat datang, kita akan merayakan Ekaristi. Puji Tuhan bahwa tadi kesasar. Itu ada nilainya bahwa jalan hidup kita itu tidak mulus gitu ya. Kalau kita tidak menyerah pada kesulitan, kita sampai tujuan. Betul. Amin. Itu lalu sesuai dari Robert ini yang ingin misa kudus di sini, telepon waktu itu minta jam 4, iya kami layani, minta jam 3, iya kami layani. Memang sebaiknya kita ada tenggang waktu karena perjalanan panjang dan jauh. Ada toleransi begitu kan? Ada toleransi, lalu kita akan misa. Saya informasikan bahwa perjalanan ziarah ini memang kita mau bertemu Tuhan dalam persahabatan. Nah, hal teknis misa, seandainya nanti mau berziarah ke tempat yang lebih indah, perjalanan dari sini kira-kira 1,5 jam di Podomoro. Sudah kemarin. Oh, sudah. Kemarin juga kami ikut misa Jumat pertama di sana. Nah, kalau sudah tinggal sini finishing, lalu nanti berangkat ke Jakarta ya. Besok pagi. Besok pagi. Nah, kalau besok pagi cocoklah pilihan waktu ibu-ibu dan bapak-bapak. Jam 3 selesai, nanti masih bisa shopping. Romo tahu aja. Kalau uangnya masih, ya, kalau uangnya masih mau bisa shopping, masih bisa shopping. Nah, sekarang dalam Ekaristi ini saya tawarkan, pertama, ayo kita ingat apa yang akan kita mohon pada Tuhan lewat intensi misa. Boleh tertulis, boleh lembaran tertulis, sudah ada ya, nanti saya bacakan yang tertulis itu. Kemudian nanti seperti terakhir ada kelompok Jakarta mau kolektor, di situ ada kantong kolektor. Waktu itu gelisah karena nggak ada, kami sediakan, ya. Itu hukumnya sunnah. Mau kolektor silakan, tidak dituntut. Hukumnya sunnah untuk kolektor itu persembahan, mempersembahkan ujug doa dan diri dan keluarga kita, dipersatukan dengan korban Kristus di altar. Nah, ini pengantar umum. Saya ingin bahwa kita tidak usah merasa berdosa kalau tadi kesasar. Saya bersyukur betul-betul. Syukurlah kesasar tapi selamat, itu penting. Ya, syukur. Berkat doa Romo Haris. Nah, kalau panas ya memang wajar, di neraka lebih panas. Di neraka lebih panas, di sini ini lumayan lah, hangat aja lah, nggak panas ya. Mak, tadi saya udah kecapean, tapi ada penolong, Mak. Tuhan Yesus kirim bersama kau. Oh iya. Apakah kita mau memulainya dalam doa Ekaristi ini? Mulai. Ketemu di dalam. Oke, selamat sore Bapak Ibu, mohon perhatiannya supaya tidak mengganggu kekhusyuan kita dalam ibadat Ekaristi ini. Sekali lagi handphone mohon di silent atau dinonaktifkan.
Kita siapkan lagu pembukaan di lembaran kedua, nomor 1 yang kemarin, dengan gembira. Kering nggak? Mari kita bangkit berdiri. Kita siapkan lagu pembukaan. 1, 2, 3. Dengan gembira bersama melangkah, kita semua menghadap Tuhan, bertepuk tangan nyanyi sukaria, sebab besar kasih setianya. Intensi misa pada sore ini dimohon oleh Ibu Sindartati, mohon rahmat pengampunan Mama Elizabeth Srimati Nartini yang telah dipanggil Tuhan. Semoga hatinya diterima Bapa di surga. Dari keluarga Hari dan keluarga, mohon keselamatan dan kesehatan yang baik, serta setia untuk memuji Tuhan Yesus. Dari Ibu Susan, mohon rahmat untuk Fanny dan Helen, Clara, dan mohon keluarga Yanuar dan Margareta kembali ke perdamaian yang sejati. Dari Susan, untuk Maria disembuhkan dari penyakitnya dan diberi kekuatan dan ketabahan. Dari Petrus Vikana Gasali, mohon Tuhan Yesus berkenan agar Betani Pasca Wijaya bisa berbicara dan penyembuhan Profesor Dr. Gerardus Poloa. Dari Nurraya Angelina Tubing, mohon kesehatan, keselamatan, panjang umur buat Bapak Purnama, serta mohon berkat rezeki jodoh buat Elizabeth Helena. Dari Bu Eli serta keluarga bersyukur dari COVID-19 dan diberi kesembuhan. Mohon kesehatan untuk keluarga Wandi Ning dan keluarga Ervan. Mohon kesehatan dan keselamatan. Dari Kori, mohon selalu sehat dalam keluarga. Jangan merasa tidak enak kalau tidak menulis. Mari kita juga membawa ujung doa kita masing-masing dengan kesadaran itu. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus
negeri suci ini. Saya mengaku Pada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantarkan kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan kasihanilah kami. Kristus kasihanilah kami. Tuhan kasihanilah kami. Marilah berdoa. Allah Bapa yang kekal dan kuasa, orang-orang berdosa menerima sabda pembebasan berkat Yesus Kristus Putra-Mu terkasih. Kami mohon semoga hari ini menjadi kekuatan kami agar selalu terbuka mata dan hati budi kami terhadap kesulitan dan keprihatinan sesama kami. Demi Yesus Kristus Putra Tuhan kami yang hidup dan meraja bersama Bapa dalam persatuan Roh Kudus Allah sepanjang segala masa. Amin. Silakan duduk dan dengarkan sabda Tuhan. Bacaan diambil dari kitab Yesaya. Inilah firman Allah. Apabila engkau tidak lagi mengenakanku kepada sesamamu dan tidak lagi menunjuk-nunjuk orang dengan jari dan menfitnah, apabila engkau menyerahkan kepada orang lapar apa yang kau inginkan sendiri dan memuaskan hati orang yang tertindas, maka terangmu akan terbit dalam gelap, dan kegelapanmu akan seperti rembang tengah hari. Tuhan akan menuntun engkau senantiasa dan akan memuaskan hatimu di tanah yang kering, dan akan membaharui kekuatanmu. Engkau akan seperti taman yang diairi dengan baik, dan seperti mata air yang tidak pernah mengecewakan. Engkau akan membangun reruntuhan yang sudah berabad-abad, dan akan memperbaiki dasar yang diletakkan oleh banyak keturunan. Engkau akan disebut yang memperbaiki tembok yang tembus, yang membetulkan jalan supaya tempat itu dapat dihuni. Apabila engkau tidak menginjak-injak hukum Sabat dan tidak melakukan urusanmu pada hari kudusmu, apabila engkau menyebut hari Sabat sebagai hari kenikmatan dan hari kudus Tuhan sebagai hari yang mulia, apabila engkau menghormatinya dengan tidak menjalankan segala acaramu dan dengan tidak mengurus urusanmu sendiri,
atau berkata omong kosong, maka engkau akan bersenang-senang karena Tuhan. Aku akan membuat engkau melintasi puncak bukit-bukit di bumi dengan kendaraan kemegahan. Aku akan memberi makan engkau dari milik pusaka Yakub, bapa leluhurmu. Sebab mulut Tuhanlah yang mengatakan. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Tunjukkanlah jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Sendaikanlah telinga-Mu ya Tuhan, jawablah aku, sebab sengsara dan miskinlah aku. Peliharalah nyawaku, sebab aku orang yang Kau kasihi. Selamatkanlah hamba-Mu yang percaya kepadamu. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Engkau adalah Allahku, kasihinilah aku ya Tuhan, sebab kepadamu-lah aku berseru sepanjang hari. Buatlah jiwa hamba-Mu bersuka cita, sebab kepadamu-lah ya Tuhan ku angkat jiwaku. Tunjukkanlah kepadaku jalan-Mu ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Sebab ya Tuhan, Engkau sungguh baik dan suka mengampuni. Kasih setia-Mu berlimpah bagi semua orang yang berseru kepadamu. Pasanglah telinga-Mu kepada doaku ya Tuhan, dan perlihatkanlah suara permohonanku. Tunjukkanlah kepadaku ya Tuhan, supaya aku hidup menurut kebenaran. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Aku tidak berkenan akan kematian orang fasik, melainkan akan pertobatannya supaya ia hidup. Terpujilah Kristus Tuhan, Raja mulia dan kekal. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Lukas. Sekali peristiwa, Yesus melihat pemungut cukai yang bernama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Lalu Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk Yesus di rumahnya. Sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain ikut makan bersama-sama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus.
mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa? Lalu jawab Yesus kepada mereka, bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa supaya mereka bertobat. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saya bersyukur bahwa sore ini kita boleh berkumpul untuk perayaan Ekaristi bersama Anda semua. Tumbuh pertanyaan di benak saya semenjak mendapat telepon dari Pak Robert. Romo, apakah bisa memimpin misa di gereja untuk hari Sabtu? Saya jawab, bisa. Kapan jamnya? Kira-kira jam 4. Oh iya, bisa. Nah, kalau kira-kira berarti kalau ada yang kesasar nggak telat. Itu untuk saya. Nah, bisa. Lalu ayo pada sore ini saya membayangkan Bapak Ibu yang relatif sudah usia berpikir, mengapa kita sekarang mengadakan misa kudus saat istirahat siang? Jawabnya ialah kita menanggapi tahun liturgi kali ini mengawali masa prapaskah, masa puasa, tobat, dan ingin bertemu dengan Tuhan. Seperti Ratu Abu kemarin dikatakan, bertobatlah kepada Injil. Apa artinya bertobat kepada Injil? Bertobat, percayalah kepada Injil. Bertobat itu artinya untuk orang yang punya tingkah laku yang tidak sesuai dengan rencana Tuhan, seperti Leni tadi. Bertobat berarti mau menentukan jalan hidupnya sesuai dengan rencana Tuhan. Terserah Tuhan mau, saya mau ikut. Bukan hanya ikut, tapi percaya pada petunjuk ilahi yang tertulis dalam Injil. Seperti Injil kali ini menghibur kita sebetulnya. Anak manusia datang bukan mencari yang benar, tapi mencari yang hilang untuk diselamatkan. Waktu dikatakan itu, saya termasuk orang yang kelompok banyak dosa ini. Puji Tuhan, saya diselamatkan. Nah, mau bertobat. Saya mau bertobat berarti apa? Saya bukan orang yang sempurna, tapi mau lebih dekat dengan Tuhan. Nah, ungkapan kerinduan dekat dengan Tuhan itu dilakukan oleh para peziarah ini. Kalau hitung-hitungan matematika dan bisnis rugi, tapi hitung-hitungan rohani untung. Kalau matematika rugi, keluar uang, capek, dan lain sebagainya. Tapi kalau secara rohani untung, bahwa saya boleh berjumpa dengan Tuhan secara istimewa. Dan dalam perjumpaan itu boleh meminta apa saja kepada Tuhan. Nah sekarang ayo, kalau saya tanya kita mau minta apa? Boleh minta apa saja, tapi saya usul satu saja. Mohon supaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saya alumni COVID-19. Sama semua. Saya alumni COVID-19. Rasanya makan gak enak, minum gak enak, tidur gak enak.
saya berdoa, Tuhan, kalau diizinkan saya minta cepat sembuh. Tapi saya tidak minta cepat disembuhkan. Jangan tinggalkan saya, Tuhan, saya gelisah menghadapi sakit ini. Nah, saya mendapat gelar alumni COVID-19 lulusan Januari yang lalu. Nah, ini kita harusnya berpikir ke arah ini, ke arah suasana bahwa hidup itu tergantung pada Tuhan dan kita mencari Tuhan, bukan kita yang mencari Tuhan dalam siaran ini. Tuhan mencari kita untuk ditemui, untuk ditemani. Kita siapa? Kita ini, kita bukan orang sempurna, tapi yang ingin dekat dengan Tuhan. Yes or no? Nah, jangan dijawab or. Yes, saya ingin dekat dengan Tuhan. Nah, bagaimana kalau mau dekat dengan Tuhan? Kita belajar dari firman Tuhan kali ini. Seperti bacaan pertama tadi, perlu peduli pada aturan-aturan agama, perlu peduli pada Tuhan. Lalu saya simpulkan dari renungan 1 Petrus Krisologus. Berdoa, berbelas kasih dan berpuasa, 3 hal ini adalah satu kesatuan dan mereka saling menghidupi satu sama lain. Puasa adalah jiwa dari doa, belas kasih adalah sumber hidup dari puasa. Jangan ada yang mencoba untuk memisahkannya, mereka tidak dapat dipisahkan. Jika kamu hanya memilih salah satunya saja dan tidak semuanya, kamu tidak memiliki apapun. Jadi jika kamu berdoa, berpuasalah. Jika berpuasa, tunjukkanlah belas kasihan. Jika ingin permohonanmu didengar, dengarlah permohonan orang lain. Jika kamu berpuasa, lihatlah puasa orang lain. Jika kamu mendapat belas kasihan, tunjukkanlah belas kasihan kepada orang lain. Jika kamu berharap mendapatkan belas kasihan, tunjukkanlah belas kasihan kepada orang lain. Jika kamu mencari kebaikan, tunjukkanlah kebaikan kepada orang lain. Jika kamu ingin diterima, terimalah orang lain. Jika kamu ingin mendapat, berilah. Itu kan kata 1 Petrus Krisologus. Romo banyak teori itu repot memikirkannya. Lalu saya mendapat pesan dari Paus Fransiskus. Waktu ada banyak pertanyaan, bagaimana puasa kita? Kita sudah banyak susah, kok masih harus puasa? Bagaimana membuat puasa kita bernilai? Puasa yang baik itu bagaimana? Paus Fransiskus menulis demikian di tengah krisis perang negara kecil yang diserang Rusia itu, Ukraina diserang Rusia itu. Paus menanggapi pertanyaan orang begini, puasa yang sebenarnya itu harus bagaimana? Untuk orang yang mengeluarkan kata-kata yang menyerang, puasa hendaknya puasa mengeluarkan kata-kata yang menyerang dan ubahlah dengan kata-kata yang manis dan lembut. Banyak orang kecewa, tidak puas dalam hidup. Puasa ya jangan kecewalah, tidak puas, tapi penuhilah dirimu dengan rasa syukur. Banyak orang marah-marah karena banyak sana sini kurang, maka puasa berarti puasa marah. Kalau sehari marahnya 7, dikurangi 4 lah, tinggal 3. Puasa marah. Dan penuhilah dirimu dengan sikap taat dan sabar. Banyak orang pesimis menghadapi hari esok, madesu, masa depan suram. Lalu Paus berpesan, kalau kamu pesimis, puasa dari pesimis dan penuhilah dengan optimis. Banyak orang khawatir bagaimana hari esok. Puasanya ya puasa khawatir dan penuhilah dirimu dengan percaya pada Tuhan. Untuk orang yang sering merata mengeluh semua serba jelek,
Ya puasa dari ratapan dan keluhan, nikmatilah hal-hal sederhana dalam kehidupan. Seperti para peziarah ini, ternyata segelas air minum segar nikmat sekali di saat kita kehausan. Banyak orang stres dalam hidup, maaf nggak tahu untuk orang Jakarta. Banyak orang stres, maka orang harus puasa stres. Bagaimana? Penuhi dirimu dengan doa. Banyak orang sedih dan mengalami kepahitan. Puasanya ya nggak usah terlalu sedih, nggak usah pahit. Penuhilah hatimu dengan sukacita dalam Tuhan. Banyak orang merasa bisa jaya dengan sendirinya, egois. Puasa sesungguhnya ya puasa egois, dan gantilah dengan bela rasa pada orang lain, seperti dikatakan kitab Yesaya tadi. Lalu zaman sekarang banyak orang yang tidak mau mengampuni, apalagi merasa tidak bersalah disakiti, sampai teriak-teriak, sampai mati pun tiada maaf bagimu, pokoknya nggak ada maaf. Kalau orang Jawa mengatakan jadi gudung nggak mau, pokoknya nggak mau. Nah puasa dari sikap nggak mau mengampuni dan balas dendam, tapi gantilah dengan pendamaian dan pengampunan. Pengampunan itu menyembuhkan. Kalau orang banyak nyinyir, ngomongkan orang lain banyak-banyak, ngomongkan kehebatan diri, lupa bahwa diri juga banyak omong yang tidak baik. Hendaknya puasa ngomong banyak, penuhilah dirimu dengan keheningan dan siap sedia mendengarkan orang lain. Siap mendengarkan orang lain. Jika kita semua mempraktekkan gaya berpuasa ini, setiap hari kita akan dipenuhi dengan kedamaian, sukacita, dan percaya satu dengan yang lain, dan hidup. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Ini boleh dibawa oleh ketua panitia untuk permenungan di tempat lain. Saudara, kita akan lanjutkan dengan doa umat. Selama masa rekonsiliasi dan pendorongan diri ini, marilah kita berdoa kepada Allah Bapa kita, supaya bersama dengan Kristus kita menang dalam perjuangan kita untuk membebaskan diri dan setia kepada Tuhan dan umat-Nya. Marilah berseru. Umat menjawab dengan palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu yang Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Bagi seluruh umat Allah, ya Bapa, semoga kami dapat melepaskan segala kesombongan dan kesewenang-wenangan, serta menunjukkan wajah Kristus yang lemah lembut serta rela melayani. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Bagi dunia yang lapar akan makanan dan kesatuan, ya Bapa, semoga kami dapat berbagi kehangatan kasih dan damai, serta memberi kemungkinan kepada siapa saja untuk dihormati sebagai manusia. Marilah kita palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Untuk semua umat Kristiani, ya Bapa, semoga kami tidak mencari perdamaian yang semu dengan selalu menyesuaikan diri dan kurang terlibat, tetapi semoga kami sungguh-sungguh berusaha untuk memperbarui dunia dalam Kristus. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan.
untuk kita semua. Ya Bapa, semoga kami mempunyai kejujuran terhadap diri sendiri dan membuat suatu permulaan baru yang sudah begitu lama kami tunda-tunda. Marilah berdoa kepada Tuhan. Palingkanlah hati kami kepadamu dan umat-Mu ya Tuhan. Kita hening sejenak, silahkan membawa intensi masing-masing dalam Ekaristi ini. Tuhan Allah kami tidak mohon untuk dilepaskan dari berbagai kesukaran yang merupakan bagian dari hidup ini. Namun berilah kami kekuatan untuk mengikuti putra-Mu dalam meniti jalan menuju Engkau, Bapa kami, sepanjang segala masa. Amin. Mari kita persembahkan wujud doa keluarga kita, diri kita yang kita ungkapkan dalam persembahan roti, anggur, dan daging ini. Sebagai lagu persembahan Betapa Hatiku di lembaran pertama nomor 40. Betapa hatiku berterima kasih Yesus, Kau mengasihiku, Kau memilikiku. Hanya ini Tuhan persembahanku, segenap hidupku, jiwa dan ragaku, sebab aku miliki harta kekayaan yang cukup berarti untuk ku persembahkan. Hanya ini Tuhan permohonanku, terimalah Tuhan persembahanku, pakailah hidupku sebagai alatmu seumur hidupku. Tuhan, dengan rendah hati dan jiwa yang menyesal, kami menghadap kepadamu. Terimalah kami, dan semoga persembahan yang kami siapkan hari ini berkenan padamu. Tuhan, basuhlah aku dari kesalahanku dan cucikanlah aku dari dosaku. Berdoalah saudara-saudari, supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima oleh kemudahan Tuhan dan keselamatan kita serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa kami, sumber kedamaian, berilah kami roti anggur sebagai tanda perjanjian-Mu. Berilah kami Yesus Kristus Putra-Mu, sumber pengharapan bagi siapapun di dunia ini, demi Kristus Tuhan
dan pengantara kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan, bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami, sebab Engkau memperkenankan umat-Mu menantikan misteri Paskah setiap tahun dalam sukacita dengan budi yang dimurnikan, supaya dengan lebih bersemangat mereka mengambil bagian dalam ibadat suci dan karya kasih, dan dengan lebih sering menerima sakramen-sakramen yang membuat mereka lahir kembali. Mereka diantar sampai pada kebenaran rahmat sebagai anak-anak-Mu. Sebab itu, bersama para malaikat dan malaikat agung, bersama singgasana dan kekuasaan, serta bersama seluruh laskar surgawi, kami melakukan madah kemuliaan bagi-Mu dengan tak henti-hentinya berseru, Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa, surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkati angkatan Tuhan, terpujilah Engkau di surga. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela. Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan, Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan aku." Marilah menyatakan misteri iman kita. Bapa-Mu Tuhan, kami wartakan, kebenaran-Mu kami muliakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan Bapa dan
Kristus kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gerejamu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dengan cinta kasih dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes Haruniono serta semua rohaniwan. Kita hening sejenak. Silahkan membawa intensi doa masing-masing. Doa orang beriman besar sekali khasiatnya. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Kau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Paramaria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, beranilah kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami mengampuni kesalahan pada kami, dan janganlah masuk dalam kegelapan, tetapi bebaskanlah kami dari kejahatan. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudahlah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus, sebagai Tuhan Yesus Kristus. Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu juga untuk kami, damai-Ku kutinggalkan bagi-Mu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan selalu bersamamu. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Tuhan Yesus Kristus, semoga tubuh dan darah-Mu yang akan kami sambut ini melindungi kami sampai ke hidup yang kekal. Saudara, kita sering membayangkan kita mencari Tuhan. Sekarang kita lanjutkan bayangan itu. Tuhan mencari kita. Dia mau bersatu dengan kita secara istimewa. Dia menyatukan kita satu sama lain.
dalam wujud sederhana roti kudus ini. Dengan sakramental kudus ini Tuhan Yesus mau menyatakan persatuan kita dengan Dia, persatuan kita satu sama lain. Dialah Yesus Kristus, sebagai kita yang diundang ke perjamuan Tuhan. Yesus Kristus, amin. Yesus Kristus, Yesus Kristus. Aku rindu akanmu, bangsa yang indah kudus. Aku rindu menerima Yesus Raja manusia. Yesus, Yesus datanglah, biar Yesus dalam jiwa, aku sangat bahagia. Tetapi musuh jiwa, Yesus rindu manusia, dengan nikmatnya selalu termulia yang dilahirkan Maria. Satu telah tersilih oleh mautmu disalib, hingga layak bagimu.
tadi ada yang telepon saya, Romo, hari Jumat pertama kok tidak ada adorasi. Apakah boleh adorasi? Boleh. Setelah misa ini sejenak kita menyembah sujud Tuhan dalam sakramen Maha Kudus yang berada di tabernakel ini. Silakan dalam keheningan kita memandang Dia, kita persembahkan hidup kita, niatnya kita sejenak, lalu nanti kita lanjutkan dengan dekat penutup. Syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau berkenan hadir untuk kami, bersatu dengan kami dan mempersatukan kami satu sama lain. Syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau berkenan bersatu dengan kami secara istimewa dengan cara sederhana dalam sakramen Maha Kudus ini. Kehadiran-Mu boleh kami rasakan secara istimewa. Tuhan, kami pribadi yang tidak sempurna ini datang ke hadirat-Mu dan Engkau mendatangi kami. Terima kasih Tuhan atas perjumpaan ini. Kami bersyukur kepada Engkau berkenan hadir, Engkau berkenan bersatu dengan kami, Engkau menyatukan kami satu sama lain. Biarlah kehadiran-Mu membuat kami menjadi padu, bukan karena kami sempurna, namun menjadikan bersatu karena kami adalah anak-anak-Mu. Syukur dan terima kasih Tuhan. Syukur dan terima kasih Tuhan, Engkau sungguh boleh kami terima, kami sambut dalam Ekaristi ini. Izinkanlah kami mohon berkat-Mu untuk orang-orang yang kami kasihi, yakni anggota keluarga kami sendiri, teman-teman kami, rekan kenalan, orang
kami, orang-orang yang mengasihi kami. Berkatilah mereka semua, Tuhan. Kehadiran Tuhan memberikan rahmat dan berkat untuk semua orang. Bukan orang saleh memerlukan tabib, tapi orang berdosa. Bukan orang sehat memerlukan tabib, tapi orang berdosa. Orang yang sakit. Tuhan, banyak orang sakit, anak-anakmu yang sakit, ingin tabib, ingin kehadiranmu menyembuhkan mereka. Apakah sakit fisik, sakit mental, atau sakit hati, sembuhkanlah semuanya. Bukan orang yang saleh yang memerlukan pengampunan, tetapi orang berdosa. Tuhan tahu kami orang berdosa, ampunilah kami, berikanlah rahmat-Mu supaya kami pulih setia kepadamu dalam suka duka kehidupan ini. Saudara, pandanglah Yesus yang hadir dalam sakramen yang Maha Kudus. Dia sudah kita sambut. Sekarang dia memandangmu. Dia menyatamu secara istimewa. Kita siapkan diri untuk menerima bekal dan berkat Tuhan untuk perjalanan kita berikutnya. Tuhan bersamamu. Saudara semua dan keluargamu dalam perjalanan dan perjalanan hidupmu selalu dilindungi dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan demikian, Ekaristi sudah selesai. Syukur kepada Allah. Pergilah kita diutus. Amin. Sebagai lagu penutup, Ku Mau Cinta Yesus di nomor 16. Yesus 3. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun ada istri gedang di dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Bapa, ini aku padamu, layankanlah seluruh hidupku. Ya Bapa, ini aku padamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Oke, terima kasih banyak kepada Romo Harian telah berkenan untuk memimpin ibadat Ekaristi kami pada sore hari ini. Kiranya kami juga mendoakan supaya Romo tetap sehat selalu untuk memimpin domba-dombanya. Amin. Amin. Para Bapak Ibu, selamat berziarah
ziarah klub rekreasi. Kalau mau shopping masih dibuka mal-mal di sini. Oke. Terima kasih. Kepada Bapak Ibu sekalian, karena Romo sudah memimpin ibadah dari sidang, mari kita berikan tangan kasih kita atas berita kepada Romo yang memimpin pada sore ini. Terima kasih. Bundanya dong. Tanggi sih aja. Iya bagus tuh. Gue berdiri sini ya. Terus ntar lu begini nih. Ini nggak dapet. Nah begini nih. Nah nih. Ini dapet nih. Ya. Gue berdiri di sini nih. Lu dengan cetek ini. Iya. Ya. Bisa nggak? Bisa. Udah belum? Wes. Coba. Dapat nggak? Dapat coba. Mau lagi nggak? Gue makan dulu. Sip ya. Oke, satu. Gue Lu ambil dua posisi ya. Udah Pak. Iya. Enggak. Iya boleh lah. agak gelap Bunda Maria. Lu mundur majuan. Kesian Bunda Marianya ketutup. Maksud gua kalau lu tinggi-tinggi. Maju lagi. Nah. Senyum dong kayak muka jeruk purut lu. Kita berdua di sini. Kamu apa dong kalau jeruk purut? Masa kita ada gambar. Senyum dong. Cucu, lu ambil kayak gini, Cuk. Mana say? Ini ngambil satu. Tadi gua ambil gitu nggak? Gua ambil dua. Tadi gua gitu nggak? Ngambil dua. Udah. Ini ngambil dua. Yang ini nanti lu gedein dikit supaya jangan kena sampahnya, tong sampahnya, ya. Atau kan si bapak aja deh, lu nggak merasa, gua nggak merasa pede. Lihat Ih. Udah lu udah dua kali. itu tuh romonya. Mas ini aja deh pendekan. Dia pemerintah itu pasti potong satunya. Iya. Satunya. Pulang terawat ya. Iya. Pak, ambilnya dibalik deh, Pak, lebih bagus. Nah, Biar kurus kelihatannya maksudnya. Gua mau tahu maksud lu. Bunda Marianya kepalanya gelap ya. Ya. Ya, harus di dalam ya. Itunya hitam di atasnya. Bukan mungkin ini. Cahaya. Itunya nggak dapat semua bukan? Di dalam aja. Oh di dalam. Soalnya itu ya terlalu ini ya. karena bisa. Semutnya nggak diundang datang. Penduduknya juga banyak sih. Nanti saya seper sambilkan merokok. Tunggu masih. Wah, banyak makanan, Mo.
Maka itu Di dalam. Sendiri dong, sendiri dulu. KTP. Pasti KTP lu. Iya, di dalam kotak. Di dalam kamar di itu dari kota Pertemban Tuna. Semutnya Itu yang kacamata, ibu yang kacamata itu. aman. Udah kelihatan. Nenek belum lagi kelihatan wajahnya. Oh, cuma juga tahu itu dia mau. Kelihatan nggak? Bunda Marianya yang nggak kelihatan. Maksudnya saya di atas suruh ke bawah. Ya Bunda Marianya nggak kelihatan. Kurang kecil. Masuk di hati kita. Ayo Om. 1, 3. Kelihatan. Jadi Bunda Marianya jangan ditutupin orang. Udah kelihatan. Harus naik di sini. Ibu lihat situ Bu. Kelihatan nggak Bu? 1, 3, ayo Pak. 1, 3, 5, 7. Tahan dulu, tahan. Tahan. Saya nggak mau buka, nggak mau. 1, 3, 2. 1, 3, 7, 5. Alumni siapa alumni di sini? Banyak alumni. Gaya bebas. Kecuali Romo yang jangan ya. Aku memberkati. Udah. Oke, udah cukup.